Halo Rek, selamat datang kembali di MTV Channel. Masih bersama aku Adi di sini. Kali ini aku akan menceritakan film berjudul Cold Eye. Film dari Korea ini mengisahkan tentang tim intel kepolisian mengejar para perampok profesional yang bisa melancarkan aksinya dengan sangat rapi dan hanya dalam waktu sekejap. Yuk langsung simak ceritanya langsung. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik, sebut saja Yunju. Dia sedang mengawasi seorang pak tua bernama Huang yang sedang di dalam kereta. Di stasiun kita juga diperlihatkan laki-laki bernama James yang sedang main sudoku. James inilah pimpinan dan pengatur strategi para kelompok perampokan. Tanpa diduga, James juga ikut naik satu kereta dengan Yunju dan Huang. Bahkan, Yunju sempat berpapasan dengannya. Saat Huang turun dari kereta, entah apa yang dilakukan Yunju. Dia terus mengikuti Huang kemanapun dia pergi. Sedangkan di tempat lain, setelah turun dari kereta, James menuju ke sebuah gedung parkiran mobil dan mengincar salah satu mobil yang ada di sana. Cerdasnya, sebelum dia memasuki mobil tersebut, dia menunggu cahaya matahari agar agak tinggi, agar kamera CCTV menjadi silau dan tidak bisa mengambil gambarnya James. Setelah itu, dia langsung menuju mobil yang diincar. Saat berhasil masuk, James hanya mengotak-atik mobil tersebut lalu pergi ke tempat lain. Ternyata, James sudah merencanakan perampokan sebuah bank. James sudah siap mengawasi dari atas gedung dan semua timnya sudah siap di posisi. Sebelum dimulai, James mengecek saluran radio apakah ada polisi yang mengintai. Setelah dirasa aman, tiba-tiba mobil yang tadi diotak-atik James ternyata sengaja dipasang bom olehnya. Tujuannya untuk mengalihkan fokus kepolisian. Setelah semuanya berfokus pada ledakan, James pun menginstruksikan timnya untuk memulai perampokan. Mereka cuma butuh waktu 3 menit untuk merampok bank tersebut. Dan di tengah perampokan, salah satu dari mereka ada yang tergiur mengambil uang di luar perintah James, yang mengakibatkan mereka semua hampir tertangkap. Setelah para perampok berhasil lolos dengan naik mobil, para polisi terus mengejar mereka dan hampir saja menangkap mereka. Namun pria gendut tadi rupanya juga bagian dari mereka. Dengan membawa mobil kontainer, dia sengaja memblokade jalan untuk membantu timnya lolos dari kejaran polisi. Setelah para polisi terjebak, mereka semua berhasil lolos, termasuk si gendut yang langsung melarikan diri dengan menutup wajahnya. Kembali ke Yunju, pada akhirnya saat dia mengintai Huang di sebuah resto, dia ketahuan. Ternyata Yunju ini sedang menjalani tes untuk masuk jadi anggota kepolisian divisi Intel. Dan Huang ini adalah ketua divisi Intel. Tak main-main, ternyata Yunju di sini selain cantik, dia punya ingatan yang tajam. Bahkan dia mampu mengingat semua kejadian dari awal tadi dia mengintai Huang di dalam kereta. Karena kemampuannya ini, Yunju berhasil lolos dan masuk jadi anggota baru Intel di bawah pimpinan Huang. Di tempat lain, para perampok sedang berkumpul di base camp-nya. Tak berselang lama, James pun tiba. Langsung saja, James tanpa ampun membunuh anggotanya yang tadi tidak mengikuti instruksinya dan hampir mencelakakan mereka semua. Setelah itu, James bertemu dengan penyemir sepatu. Ternyata pria inilah dan satu orang lain lagi yang sangat dirahasiakan identitasnya menjadi otak atas perbuatan James dan kelompoknya. Lewat penyemir sepatu ini, James diberikan misi-misi kriminalnya. Setelah kembali ke kantor, Huang berusaha menyelidiki kasus perampokan bank tersebut. Namun, Huang menemui jalan buntu karena minimnya petunjuk dari CCTV dan singkatnya waktu perampokan. Setelah berusaha agak keras, akhirnya salah satu tim menemukan petunjuk dari CCTV yang merekam pria gendut tadi. Setelah dicocokkan, ternyata dia si pria yang mengemudikan truk.
Di sini kita benar-benar ditunjukkan bagaimana cara kerja intel polisi dalam memburu pelaku kriminal. Dengan kecerdikan polisi dibantu dengan teknologi, semuanya bisa terbongkar. 반갑습니다, 이 새끼야. Keesokan harinya, Yunju yang sudah lolos mulai masuk kerja. Di sana dia langsung bergabung dengan tim intel kepolisian. Dan Yunju diberi nama sandi bunga babi. 코드네임 꽃돼지. Semua tim intel bagian lapangan diberi sandi hewan. Di hari pertama kerja, Yunju langsung diajak bertugas ke lapangan untuk mencari tahu keberadaan si gendut. Setelah menempatkan tim di beberapa lokasi, Huang dan Yunju tetap mengawasi dari dalam mobil. 독사 특히 주의해라. Di tempat lain, setelah mendapatkan tugas baru dari tukang semir, James menuju ke tempat persembunyiannya untuk merencanakan strategi pencurian terbaru. Di sini kita diperlihatkan betapa cerdasnya sosok James dalam membuat skenario perampokan. Bahkan sampai detil setiap menitnya pun sudah diperhitungkan. Setelah mengintai agak lama, akhirnya Yunju melihat seorang pria yang mirip dengan si gendut. Pengintaian pun dimulai. Dan saat si tupai berusaha mengonfirmasi wajah, ternyata pria tersebut bukan si gendut. Hari pertama pun tidak membuahkan hasil. Ternyata malam itu James dan gengsnya akan merampok lagi. Setelah lampu kota berhasil dipadamkan, para timnya pun masuk dan mencuri dokumen yang diinginkan. Setelah berhasil, mereka langsung pergi. Namun sebelum pergi, James menyadari ada yang melihat perbuatannya dari gedung seberang. Langsung saja karena tidak ingin ketahuan, James mendatangi pria itu dan langsung membunuhnya dengan ballpoint. Setelah kejadian itu, James menemui tukang semir. Saat si tukang semir memberikan tugas terbaru lagi, James mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaannya ini dan tidak mau lagi mengambil tugas tersebut. Setelah itu dia langsung beranjak pergi. Namun tak disangka saat James masuk ke mobilnya, tiba-tiba dia diserang seorang pria yang menjerat lehernya. Beruntung James bisa selamat dengan cara menabrakkan mobilnya. James yang marah pun kembali ke tukang semir dan mengambil tugasnya yang tadi dia tolak. Hari kedua Yunju bekerja, pengintaian terhadap si gendut pun berlanjut. Setelah beberapa lama para tim bekerja dan belum menuai hasil, akhirnya Yunju punya ide untuk melakukan pengintaian di bagian yang tak terlihat CCTV. Dan ketua Huang pun menyetujui ide Yunju. Setelah semua sudah dipersiapkan, Yunju diberi tugas oleh Huang untuk ikut mengintai langsung. Dan benar saja, tak lama kemudian Yunju melihat si gendut. Hanya untuk memastikan lagi, para tim harus mengkonfirmasi wajah si gendut. Beberapa tim ikut membantu dan bergantian dengan Yunju mengikuti si gendut. Sampai pada akhirnya si gendut masuk ke minimarket. Dan di sana sudah ada si tupai yang menyamar jadi pramuniaga. Dan target pun terkonfirmasi. Setelah itu, Yunju terus mengikuti si gendut untuk memastikan alamat dia tinggal. Sampai pada akhirnya si gendut masuk ke sebuah apartemen nomor 715. Dan giliran si tupai memasang kamera pengintai di sekitar kamar si gendut. Setelah berjam-jam mengawasi kamar si gendut, akhirnya ada petugas kebersihan yang memungut sampah dari depan kamar si gendut. Yunju pun bergegas mengambil sampah yang berasal dari kamar si gendut tadi. Setelah dibongkar isinya, Yunju menemukan sebuah potongan kertas yang berisi angka-angka. Setelah dicari-cari semuanya, ternyata potongan-potongan itu membentuk sebuah kombinasi angka Sudoku. Huang dan Yunju yang menyadari bahwa isian Sudoku itu salah menjadi sangat curiga dan menyuruh tim pengawas untuk memeriksa kombinasi angka Sudoku tersebut.
Setelah dicari beberapa lama, ternyata angka-angka itu adalah sebuah IP address untuk pasar saham. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Si gendut keluar menuju tempat yang telah disepakati bersama gengnya. Mereka melakukan rapat sebentar sebelum melakukan aksi perampokan. Tetapi sedari awal mereka sudah masuk dalam intaian polisi. Di tempat lain, James sudah bersiap seperti biasa. Dia menaiki atap gedung untuk mempermudah pengawasan. Namun tak diduga, saat dia mengecek frekuensi radio, dia berhasil menyadap panggilan tim intel kepolisian. Dia menyadari bahwa pasar saham sudah dikepung oleh polisi. Akhirnya dia menginstruksikan timnya bahwa operasi dibatalkan. Timnya yang kaget pun menyadari bahwa mereka sudah dibuntuti polisi. Segera saja mereka tancap gas dan langsung kabur. Sementara James yang tadi sempat melakukan panggilan telepon, akhirnya keberadaannya berhasil dilacak. Yunju dan Huang pun segera menuju gedung tempat James berada. Namun, James yang menyadari bahwa posisinya sudah ketahuan, dia berusaha lari lewat jendela. Sementara timnya James berhasil dikepung polisi dan terjadilah aksi baku tembak. Namun pada akhirnya yang tertangkap sisa 4 orang, sedangkan yang 2 tersangka tewas. James yang bersembunyi di kerumunan masyarakat pun membuat Yunju dan Huang kesulitan mencarinya. Akhirnya dengan dibantu tim pengawas, mereka melakukan panggilan random untuk memancing James keluar. Setelah diketahui, Huang dan Yunju kembali mengejar. Sesampainya di persimpangan jalan, James berhasil dihentikan Tupai. Saat Tupai berpura-pura menanyai kartu identitas, tiba-tiba Tupai tergeletak dengan luka tusukan di leher. Dan James pun langsung pergi. Yunju yang panik pun tak bisa mengejar James dan berusaha menolong Tupai. Akhirnya misi dihentikan sementara, dan si Tupai meninggal saat di rumah sakit akibat luka tusukan di lehernya. James yang berhasil lolos langsung pergi menuju ke tempat tukang semir. James berniat membunuhnya karena dia sudah tidak mau lagi diperintah oleh tukang semir. Tukang semir yang sudah menyadari itu telah mempersiapkan pasukan untuk membunuh James. Namun dengan mudah James mengalahkan mereka semua, hingga akhirnya si tukang semir mati ditikam oleh James. Beberapa hari setelah kematian Tupai, Yunju yang masih merenung pun teringat dulu sewaktu tes di kereta api, dia pernah berpapasan dengan James. Setelah diingat-ingat, Yunju mengingat nama National Food. Langsung saja Yunju mendatangi minimarket tersebut. Dan benar saja ternyata James berada di sana. Dan Yunju segera menghubungi Huang. Tak pikir panjang, Yunju terus mengikuti James. Hingga akhirnya James masuk restoran. Yunju pun ikut masuk. Namun tak disangka tiba-tiba James sudah berada di depan Yunju. Ternyata James menyadari bahwa Yunju terus mengikutinya. Namun di saat yang tepat, Huang tiba juga di restoran tersebut. Tak ingin ambil resiko, James langsung pergi ke parkiran belakang. Huang yang tak ingin kehilangan jejak juga mengikuti James ke parkiran. Sesampainya di sana, tiba-tiba Huang diserang James dan ditusuk berkali-kali oleh James. Setelah itu, James kabur. Yunju yang panik pun berusaha menolong Huang. Namun Huang meminta Yunju mengejar James. Akhirnya Yunju berlari keluar dan terus mengejar James. Sampai pada akhirnya James masuk ke stasiun. Lalu dia pergi ke ruang penyimpanan kereta bekas. Yunju pun bergegas pergi ke sana. Namun dia tak menjumpai James. Dan tiba-tiba Yunju disekap dari belakang oleh James. Pasukan polisi yang datang pun tak berani bertindak karena Yunju sedang disandera. Memanfaatkan momen kereta lewat, Yunju langsung merebut ballpoint milik James dan menusuk kakinya James. James yang tak ingin ambil resiko langsung melompat ke peron dan langsung lari. Dan ternyata di ujung terowongan kereta, Huang sudah menunggu James. Tanpa ampun, Huang langsung menembak James. Dan akhirnya James pun mati di tempat. Dan film pun berakhir.